Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu shaum Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin. Jadi puasa Ramadan itu wajib atas setiap orang muslim. Bagi orang non muslim puasa Ramadan itu gak wajib mereka. Sehingga nanti ketika mereka masuk Islam gak harus mengqadha. Beda halnya orang yang murtad. Orang awalnya Islam, terus keluar dari Islam meluk agama yang lain. Terus dia balik lagi ke Islam, maka dia wajib mengqadha puasa selama dia murtad. Karena apa? Orang yang murtad itu hukumnya sama saja kayak hukumnya orang Islam. Murtadnya 5 tahun, berarti puasanya berapa kali? Jadi 5 kali kan? 5 bulan. Sholatnya yang berat, 5 tahun itu qadha sholat. Sholatnya yang berat, 5 tahun harus qadha. Nah, kemudian balik. Syaratnya puasa juga harus balik. Anak yang masih kecil itu belum terkena beban puasa. Akan tetapi ketika mereka berumur 7 tahun, ya kita diupayakan untuk ngajar. Ketika mereka umur 10 tahun, kita sedikit keras nih agar mereka mulai mengerjakan puasa dengan benar, dengan rutin. Kalau 8 tahun, 7 tahun misalkan puasanya masih acak-acakan nggak apa-apa. Atau katakanlah puasanya sebutuh zuhur, namanya juga lagi. Tapi kalau sudah 10 tahun, mulai itu kita pantau, kita kontrol anak kita. Kemudian akilin, ya juga harus berakal. Orang Islam balik, tapi kalau akalnya nggak waras, ya nggak wajib puasa. Makanya kalau kita nggak mau puasa, salahnya cuma satu, hilangin akal kita. Kan banyak orang nggak pengen puasa katanya, disuruh puasa nggak mau, disuruh sholat nggak mau, tapi disuruh gila nggak mau. Orang nggak mau puasa, orang nggak mau sholat, tapi disuruh masuk neraka nggak mau. Kan aneh. Orang itu kalau pengen nggak sholat, pengen nggak puasa, pengen nggak masuk neraka, gila. Orang gila nggak masuk neraka. Jadi kalau pengen nggak masuk neraka, juga nggak mau susah dengan puasa, nggak mau susah dengan sholat, gila, aman. Kemudian qadiri, mampu atas suami untuk berpuasa. Orang Islam balik, berakal, juga mampu, kuat untuk berpuasa. Tapi kalau nggak kuat, ya nggak wajib. Contohnya orang-orang yang sudah sepuh. Orang-orang yang sudah sepuh untuk puasa itu nggak kuat. Maka apa? Bagi dia nggak wajib puasa. Hanya saja dia wajib bayar mud setiap harinya. Setiap hari bayar mud. Selama Ramadan. 1 mud itu berapa bayarnya? 1 mud itu kurang lebih 675 gram. 675 gram. Berapa liter itu? Kira-kira sendiri. Pokoknya 675 gram. Itu 1 mud. Berarti ada nggak 1 liter itu? Ada ya? Itu pokoknya 675 gram. Tinggal mengira-kira 675 gram itu berapa liter? Kalau dikilokan, kalau diliterkan berapa? Berarti dia harus mengeluarkan setiap hari. Qadha enggak? Ya enggak wajib qadha. Orang tua umur itu makin kesana kan makin tua. Jadi enggak ada kewajiban untuk mengqadha. Hanya bayar mud. Sekarang begini. Misalkan untuk bayar mudnya enggak mampu. Anak-anaknya juga enggak mampu untuk membayari bapaknya bayar. Gimana? Ya semampunya kapan? Kalau misalkan nggak mampu juga, satu pendapat Imam Mawardi menyatakan gugur. Satu pendapat ya Syekh Mawardi menyatakan mudnya gugur. Kenapa? Orang yang sudah tua renta itu, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa itu dihukumi sama kayak bayi, kayak bocah. Bayi itu terbebani wajib puasa enggak?
Enggak. Maka orang yang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa pun sama seperti itu, tidak terbebani puasa. Bayi kalau nggak puasa kena mut nggak Pak? Kena fidyah nggak? Enggak. Nah, enggak ya, nggak terkena fidyah. Maka orang tua renta pun tidak terkena fidyah. Ini menurut Imam Mawardi. Tapi kalau misalkan kok mampu untuk bayar mut, ya bayar mut saja. Orang satu mut cuma 675 gram kok, ya kan? Nah, kalau mampu udah bayar. Baru kalau memang sudah mentok nggak mampu, nah kita ngikutin Imam Mawardi. Imam Mawardi ini termasuk pengikut daripada Imam Syafi'i. Nah ini ya, untungnya ngaji di situ. Iya kan? Di dalam mentok, oh ada pendapat yang lain. Nah ini. Itu kalau kita nggak tahu, jadinya kita merasa salah aja, Pak. Iya, saya harus bayar, padahal saya nggak mampu. Jadi merasa punya utang umum. Jadi sekali lagi bahwa puasa itu dikerjakan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa. Tidak mampu di sini adalah karena tua dan karena masih kecil yang belum balik. Tapi kalau tidak mampunya kayak usia saya, usia kita, itu mah bukan gak mampu, ngeles itu. Iya, ada orang saya kalau puasa dia kalau puasa lemas. Nah emang iya puasa mah bikin lemas. Jadi pengertian tidak mampu itu bukan usia-usia yang masih produktif, tapi pengertian tidak mampu ini berlaku untuk usia-usia manula. Ya silakan. Maksud manula itu ada batas usia berapa gitu kan? Misalnya yang udah sepuh itu ada batas usianya usia berapa? 50 ke atas, 40 ke atas. Jadi gini Pak, yang namanya tidak mampu ini bisa karena dua faktor. Satu karena faktor usia. Kira-kira umumnya manula itu berapa tahun di kita? Lumrahnya 70, boleh 70 atas. Nah, ya. 70 atas. Yang pertama. Yang kedua tidak mampu karena sakit. Orang yang sakit kalau puasa nggak mampu, ya udah jangan puasa. Nah, jangan puasa. Hanya saja kalau orang yang sakit ini dipilih. Orang sakit dipilih. Sakitnya sakit apa dulu nih? Kalau sakitnya sekiranya ada harapan sembuh, maka dia nggak usah bayar mut, nggak usah bayar fidyah. Tapi apa nanti aja kok bodoh. Awas. Tapi pengertian ini sakit bukan sakit kayak masuk angin, demam dan sebagainya, bukan nih, ya bukan. Tapi benar-benar sakit yang membuat lemah, membuat tidak berdaya. Maka kalau sakitnya itu sekiranya ini sakitnya sakit naun berkepanjangan, wah bakal sembuh atau enggak? Ya udah, berarti dia nggak puasa, ya nggak puasa, tapi bayar mut atau fidyah. Tapi kalau sakitnya diperkirakan sembuh, ya maka nggak usah bayar mut, tapi nanti Jadi seperti itu ya Pak. Jadi nggak mampu itu karena dua faktor. Satu faktor usia. Usia nggak produktif itu kira-kira berapa tahun? Misalkan 70 berarti mulai 70. Tapi kondisi juga ada orang yang belum 70 misalkan tapi ringkih badannya. Memang bener-bener kelihatan tua banget. Emang mukanya muka boros mungkin atau badannya boros lah ini kan. Ya nggak tahu berarti umur 67, 65 juga sudah berlaku. Tapi kalau umur 50 ke bawah rata-rata masih kuat. Ma'al khuluwi an hadin wa nifasin. Orang berpuasa itu, ini bagi perempuan khususnya adalah harus suci daripada haid dan nifas. Orang yang haid nifas saking rajinnya kok mengerjakan puasa, ya nggak boleh. Puasanya nggak bakal diterima. Malah ada satu pendapat menyatakan haram. Orang yang lagi haid, yang nggak lagi nifas, mau udah nikmatin haidnya aja, nikmatin nifasnya saja. Kalau misalkan kalau dia nggak pengen makan dari pagi sampai sore, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan diniatin puasa. Tapi kalau diniatin puasa, bukan pahala yang diterima, tapi malah dosa. Kenapa? Namanya mempermainkan ibadah. Udah jelas-jelas dilarang puasa, malah ngeyel itu puasa. Allah itulah yang larang, bukan manusia.
Allah, Rasulullah yang larang. Orang yang haid, orang yang nifas jangan puasa. Dia melanggar itu puasa tetap tidak boleh. Walau tahurat al-haid. Nah, tadi kaitannya dengan orang yang haid. Orang yang haid berarti tidak wajib puasa. Tapi dia nanti wajib qadha ya, Pak. Orang yang haid ini wajib qadha puasanya. Orang yang haid itu kalau sama sholat nggak wajib qadha, tapi kalau sama puasa wajib qadha. Loh kenapa bisa kayak gitu? Kalau puasa itu ketemunya cuma setahun sekali. Jadi kalau misalkan mau qadha pun kesempatannya panjang, 11 bulan. Tapi kalau yang namanya haid, umurnya perempuan haid itu kebanyakan sebulan sekali. Malah memungkinkan ada yang sebulan 2 kali. Udah kayak gitu haidnya lama, sampai 10 hari, sampai 15 hari, mentok 15 hari. Jangan-jangan bulan ini belum qadha, tiba-tiba datang haid, nambah utang. Belum qadha lagi, haid, nambah utang, sholat. Jadi kalau orang yang haid dibebani mengqadha sholat terlalu memberatkan. Makanya secara hukum Islam orang yang haid tidak wajib qadha sholat. Tapi kalau puasa orang yang haid, orang yang nifas wajib qadha. Wa yumaru sabili sab'in. Nah sekarang seperti tadi yang saya katakan, anak kecil ketika umur 7 tahun mulai diperintah untuk puasa. Wa yudrakul isya bi ashrin. Ketika umur 10 tahun dikerasin. Di sini bahasanya dipukul, jangan dipukul. Rasulullah ketika kaitannya dengan puasa, ketika kaitannya dengan sholat, umur 10 tahun kok belum puasa, belum sholat, di situ bahasanya dipukul. Maksudnya ya ditakut-takutin saja. Kalau mau mukul jangan memukul yang melukai, nggak boleh. Apalagi mukul ke arah, meskipun itu adalah anak sendiri. Jadi gimana caranya biar dia takut saja, biar dia ceres. Wa yubihu al-fitru adhalabatul ju' wal 'ats bi hasbi yukhsha al-halak wal marad. Ketika lagi puasa, tiba-tiba dia sangat lapar yang luar biasa, haus yang luar biasa, maka boleh buka. Contohnya bagi pekerja keras, menambang batu, pasir dan sebagainya, awas, bukan berarti dia nggak boleh puasa, bukan. Tetap malamnya niat puasa, malamnya harus niat puasa, siangnya ya puasa. Tiba-tiba kok nggak tahan lapar, nggak tahan haus, ya buka. Mau gimana lagi? Ya kalau diterusin bahaya nih. Sedangkan saya butuh duit, nyari duit buat anak istri, ngepanen anak istri. Maka mau nggak mau batal puasa. Tapi puasa hari itu harus diqadha lagi. Besoknya kerja lagi, tetap malamnya niat puasa lagi. Cobalah berupaya untuk puasa aja dulu. Nanti urusan misalkan kalau di tengah perjalanan benar-benar nggak mampu untuk berpuasa, ya bukan. Tapi tetap hitungan qadha lagi nanti, berarti utang. Jadi bagi pekerja keras bukan berarti puasa Ramadan gugur, tidak. Puasa Ramadan tetap menjadi suatu kewajiban. Tinggal kita mengupayakan bagaimana caranya bisa mengerjakan puasa tersebut. Tapi kalau misalkan kok bertahun-tahun kerja keras seperti itu, masa sih puasa nggak kuat? Kan kerjanya udah tahunan, berarti kan seharusnya udah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang sangat kelaparan, yang sangat kehausan, yang sekiranya badannya itu akan membuat sakit, rusak, maka boleh pada saat itu dia berbuka. Tapi dihitung sebagai wal fitru lil musafir afdal. Sementara bagi orang yang musafir, bagi seorang musafir,
Orang yang bepergian jauh. In yaqulu asam wa ila fasam afdal. Orang yang bepergian jauh ya sekitar kurang lebih ada yang berpendapat ya, dalam kitab Tanwirul Qulub itu 86 km. Kalau Syekh Husain Al-Misri itu 94 km. Orang yang bepergian jauh itu kalau dia mampu untuk berpuasa, utamanya puasa. Tapi kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, maka bukan. Maksudnya apa? Dia tidak berpuasa. Akan tetapi nih, ini caranya, Pak. Kita kalau perginya sebelum imsak, sebelum subuh, ya, maka boleh tuh langsung nggak niat puasa ya, langsung nggak niat puasa. Berarti hari itu kita bebas, nggak puasa nggak apa-apa. Kalau perginya sebelum imsak, tapi tetap nanti kodok. Tapi kalau perginya setelah subuh, setelah imsak, maka ya, mau nggak mau hari itu kita harus puasa. Bertahan puasa aja dulu. Ini menurut salah satu ulama, bertahan puasa aja dulu. Urusan nanti di mobil nggak kuat, di perjalanan nggak kuat, beda lagi. Iya kan? Kalau memang harus batal, beda lagi kasusnya. Kasusnya bukan karena perjalanan, tapi karena nggak kuat. Kalau kasusnya karena perjalanan nggak bisa. Perjalanan itu murah bagi siapa? Yang perginya sebelum subuh, itu baru boleh puasa. Tapi kalau orang yang perginya setelah subuh, upayakan untuk puasa dulu. Ada pernahnya dengan jalan nggak kuat, akhirnya dia batal. Ini kasusnya karena nggak kuat. Tapi tetap nantinya wajib mengkodok. Nah ini kaitannya dengan orang yang orang yang sakit pun demikian, Pak. Orang yang sakitnya menerus nih, malam itu boleh langsung nggak niat, saya besok nggak puasa. Karena apa, malam pun masih berasa sakit nggak enak. Tapi kalau misalkan kok malam, wah badan saya enak, wajibnya puasa besok. Pas siangnya sakitnya datang lagi, boleh batalin. Ya, kalau memang nggak tahan. Jadi, tapi kalau sakitnya panjang terus sakit, nggak ada jeda sehat, atau sakitnya sakit berbaring, berarti sakitnya panjang itu. Maka apa? Dia dari malam sudah niatan nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kok enak badan, entar kambuh, maka kalau malam lagi badannya enak, maka dia wajib niat puasa. Urusan nanti siang misalkan kok penyakitnya datang lagi, terus dia nggak mampu, boleh batalin puasa. Boleh batalin. Nah di sini ada yang tanya, Pak. Yang namanya niat itu memang biasanya dimanapun sudah sahur subuh kita berangkat itu. Jadi bisa diniatin bisa buka puasanya sejauh gitu. Pergi jauh nih? Iya. Bepergian? Iya. Jauh kan niatnya bisa jauh gitu. Oh, perginya habis subuh. Tetap kalau perginya habis subuh, upayakan puasa dulu. Nggak usah niatin habis subuh. Pokoknya diupayakan dulu. Karena perginya setelah subuh. Misalkan kok jangankan habis zuhur, Pak. Sebelum zuhur kok nggak kuat, udah. Tapi kalau misalkan kok sampai zuhur kuat terusin, sampai asar kuat terusin. Nah, itu ya seperti itu. Sekarang Ya. Sekarang kalau musafir itu kan udah enak gitu, kalau dia pergi kan udah AC. Itu kan yang di dalam arti musafir itu kan yang 20 misalnya naik kuda. Jadi di puasa di radio itu nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi tidak melihat situasi kondisi pada zaman seperti itu pada zaman sekarang. Tetap hukum musafir masih berlaku. Karena gini, kondisi umat dulu dengan umat sekarang juga beda. Sekarang meskipun fasilitasnya luar biasa, tapi orangnya ringkih, ya kan? Dari sini kok dokter aja nggak mau jalan kaki sekarang apa? Nah itu.
Kalau zaman dulu ya dari sini Depok ya jalan kaki lah itu. Jadi meskipun sekarang fasilitasnya penuh dan luar biasa, ternyata kenyataannya manusia juga makin tinggi. Juga asafarutin aku minal adab, bahwa yang namanya bepergian itu nggak enak. Ya, itu kaidahnya. Orang bepergian itu tetap nggak enak. Ya, di saya saja dulu waktu berangkat haji dari sini ke Saudi kan pakainya pesawat enak itu. Tapi tetap aja nggak leluasa. Tetap aja nggak leluasa. Padahal makan enak, duduk enak, asal. Dulu kan saya nggak puasa ya dulu ya. Ya, terus zaman muda itu. Terus sekarang udah tua dia. Apakah masih selamat kita foto sekarang gitu? Wajib ya. Ya kalau sekarang mau Ramadan sekarang mah. Nah sekarang masalahnya ngitungnya bisa nggak nih? Iya. Banyak banget. Saya banyaknya nggak bisa dihitung ya. Jadi begini Pak, kira-kira dihitung dari mulai balik. Ya, kita dulu balik umur berapa nih? Umur berapa? Misalkan baliknya umur 12 tahun, umur 13 tahun, atau mungkin sampai umur 15 tahun belum memiliki sperma, berarti kita kan mulai 15 tahun. Tapi kalau misalkan umur 13 tahun udah keluar sperma, berarti baliknya umur 13 tahun. Dari umur itu aja dihitungnya. Mulai kira-kira benernya mulai kapan tuh? Kan kita sendiri yang tahu, diperkirakan saja. Misalkan kok perkiraannya meleset, ini urusan Allah. Yang penting kita sudah berupaya untuk mentaksir bahwa saya dulu nggak puasa selama 500 hari misalnya. Kan itu sih masalahnya. Nah, tuh, ya. Tapi masalahnya yang berat ini Pak, yang berat itu puasa itu kalau misalkan kok nggak dikodok dalam 1 tahun, kita kena ces 1 mud, 1 hari 1 mud. Contoh, tahun kemarin kita punya utang puasa. Sampai tahun ini Ramadan belum kebayar, tetap utang puasa mah berapa? Misalkan utangnya 5 hari tetap. Tapi kita kena ces 5 hari, 1 harinya 1 mud, berarti kalau 5 hari berarti berapa? 5 mud. Nah, kodonya tetap kodo berlaku, tapi kena bayar denda. Denda 1 hari 1 mud. Berarti kalau 5 hari berarti 5. Tahun depan belum dikodo juga tuh 5 hari. Berarti ya bayar mud. Kalau 10 tahun berarti tapi ada Pak. Nih. Ya kalau kayak gini kan ngitung mudnya udah susah. Kalau saya suruh ngaku juga ogah kayaknya. Jadi gini, ada satu pendapat itu yang menyatakan nggak ada denda. Jadi untuk menjembatani hal kayak gini nih, yang sudah menahun dan susah dihitung, ya udah ini pendapat tidak ada dendanya. Tapi kalau tetap berlaku. Ya. Tapi bagi yang ibu-ibu misalkan kayak kemarin head sampai sekarang belum ke kodok, ya udah ikutin pendapat yang bayar mud. Karena apa hitungannya masih setahun. Tahun masih ringan, juga masih bisa ketakar, masih bisa kehitung. Tapi kalau kayak gini kan susah hitungnya. Nah, masalahnya apa? 1 hari saja kalau 10 tahun nggak dikodok-kodokin, berarti berapa itu? 10 mud 1 hari loh Pak. Kalau misalkan kok sebulan nggak puasa, 10 tahun nggak dikodok-kodokin, berarti berapa? 30 mud kali 10. Itu baru 1 bulan nggak puasa. Misalkan kalau sekian ratus nggak puasa, susah gitu lah. Jadi udah kodok saja. Adapun urusan mud, ya tadi ikuti pendapat yang menyatakan tidak bayar mud. Tapi khusus saja nih yang begini nih. Adapun yang longgar-longgar yang masih bisa ketakar sehari 2 hari tahun kemarin sekarang membayar, ya tetap bayar mud, bayar. Dikasih kemana Pak? Ke fakir miskin.
Seperti itu berarti ya. Ya. Ada lagi Silakan Pak. ini kalau ayam mudik bisa dijadikan buat kodok Ramadan. Mudik. Ayam mudik. Ayamnya puasa. Oh, ayam lebih. Iya. Maksudnya gimana nih? Dijadikan kodok Ramadan. Oh, kita tiap bulan mengerjakan ayam mudik tanggal 13 itu. Ya. Gini Pak, untuk mengkodok puasa Ramadan itu boleh didouble dengan puasa sunnah apa aja. Besok Syawal nih, misalkan kita punya utang kodok, udah apa-apa didouble, malah dapat pahalanya. Kodok pahalanya Syawalnya juga. Tuh, setiap Senin Kemis kita kodok dengan niatan kodok juga dengan niatan puasa Senin Kemis boleh. Tiap bulan kita ada ayam mudik dan ada ayam sawat ya. Nah, ayam sawat itu hari-hari akhir tuh. Nah, diniatin kodok juga boleh, double sama puasa ayam mudik boleh. Jadi puasa kodok itu bisa di double ya. Jangankan puasa kodok nih, puasa Senin ini Kemis diniatin puasa Ramadan dan puasa Senin. Tapi ingat, niatnya yang pokok dulu, yang wajib dulu, baru niat yang sunnah. Jangan mendahulukan niat yang sunnah, nanti yang wajibnya nggak boleh. Berarti masa-masa muda kita yang waktu itu ditinggalkan bisa kodok dengan nggak bisa dikodok, hanya diniatin, nggak boleh diganti, nggak boleh diganti. Jadi ketika mengerjakan ayam mudik, kita tetap niatnya kodok. Tapi kalau hanya niatnya ayam mudik saja, nggak ada niat kodok, kita nggak dapat kodoknya. Nggak dihitung ya, nggak dihitung. Kita niatnya puasa Senin Kemis saja, nggak niat kodok, maka nggak dapat kodok. Tapi kalau kita niatnya kodok, nah kita dapat kodok, juga dapat puasa sunnah Senin ataupun ayam mudik ataupun Kemis ataupun Syawal. Seperti itu ya Pak. Ada lagi? Ramadan kodok Ramadan. Ya nggak boleh. Itu mirip itu. Ramadan sekarang, jangan ada Ramadan Ramadan. Ya seperti itu ya Pak. Ya. Nah sekarang walaqafat. Nah sekarang bagi perempuan yang menyusui ataupun ibu hamil, bagaimana puasanya nih? Walaqafat murdiun aw hamilun ma'anfusima awalihima aftorata wa qadu talakin tafdiyani indal khafi ala walad likul yamin bud. Nah ya. Bagi perempuan yang menyusui ataupun yang hamil nih, kalau dia nggak puasa Ramadan, nggak puasanya ini karena takut, karena khawatir pada anaknya, awas, pada anaknya, takut anak saya, nah, karena apa? Asinya kurang, akhirnya dia nggak puasa tuh. Maka apa? Maka bagi ibu ini wajib mengqadha puasa dan wajib bayar fidyah atau mud sama aja. Ya, paham Pak? Kita punya istri hamil ataupun menyusui, boleh nggak puasa. Tapi kalau dia khawatir kepada anaknya, takut anaknya asinya kurang dan lain sebagainya, maka dia wajib qadha puasa dan bayar mud. Tapi kalau perempuan yang hamil ataupun ibu yang menyusui tidak mengerjakan puasa, karena apa? Takut pada dirinya sendiri. Saya nggak usah puasa, saya kan lagi menyusui, saya kan lagi hamil, khawatir lemes saya, khawatir sakit saya. Nah ini, berarti kan dia takutnya pada diri sendiri. Ini malah justru ringan. Dia hanya wajib bayar qadha. Hanya bayar qadha, tidak bayar tidak bayar ya Pak. Jadi maka ya disarankan bagi kita yang punya anak perempuan, punya istri ataupun punya saudara perempuan yang lagi menyusui, yang lagi hamil,
kalau nggak puasa karena hamil, karena menyusui, sebaiknya diniati karena takut pada diri sendiri saja. Dia nggak bayar fidyah, jadi berasnya buat Idul Fitriyah nanti. Ya, tapi kalau misalkan kau takut sama anaknya, khawatir sama anaknya, malah double kodok dan bayar beras. Tuh, ya. Paham ini Pak? Ya, paham nih ya. Ada yang tanya Pak? Tanya dengan ibu-ibu nih. Tetap ya bayarnya satu mud ya, satu mud itu berapa? 675 gram. Tuh, bayarnya satu mud. Orang yang menyusui ya satu mud, orang yang hamil ya satu mud, orang yang keluar muntah ya satu mud, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan semuanya adalah satu mud. Satu mud semua nih. Satu mud semua. Mengeluarkannya kapan Pak? Mengeluarkannya ya ketika tiap hari Ramadan itu. Ya. Tuh. Mulai kapan? Mulai fajar. Mulai imsak. Jadi hari itu dia nggak puasa. Ya udah tuh pagi hari ngasih. Gitu tuh. Pagi hari ngasih. Jangan malam. Pagi hari dia ngasihnya atau siang. Yang penting masih hitung hari ini. Karena memang jelas-jelas nyatanya dia nggak puasa itu kan di siang, bukan di malam. Ada orang saking kayanya keluar rentang, dan saya mah tahun ini udah jelas nggak puasa. Akhirnya dia di awal mengeluarkan 1 mud 1 hari kali 30 hari berarti 30 mud. Berapa liter putih kira? Udahlah, saya lebihin 1 karung nih buat nggak bisa. Bayarnya harian saja. Bayarnya hari. Jangankan di awal Pak, malam aja bagusnya siang. Karena kan nggak puasanya ada di siang hari. Kalau nggak mampu, kenyataannya nggak mampu, Pak Ustadz, dia mampunya misalnya hamil. Karena dia rawan bayar saat itu kalau nggak ada. Nggak masalah. Ini kasusnya kan nggak mampu. Ya, misalkan pas hari-hari biasa nggak mampu dia, nggak ada. Pas menjelang Idul Fitri ada rezeki, udah tuntasin semua, bayar semua. Karena faktor ketidakmampuan. Jadi tetap jadinya utang ya, jadinya utang. Jadi utang. Tapi kalau awal mah jangan. Ya, kalau misalkan akhir, kalau faktornya nggak mampu, silakan. Ada lagi Pak yang tanya? Yang puasa nggak sholat gimana Ustaz? Ada orang puasa tapi nggak sholat. Ya gini, puasanya tetap sah, puasanya tetap menggugurkan kewajiban. Urusan pahala Allah. Itu ya. Jadi urusan pahalanya adalah ya Allah mau ganjar atau enggak. Tapi kalau urusan puasanya menggugurkan kewajiban. Kenapa? Dia statusnya masih Islam. Meskipun dia itu ngakunya Islam, tapi sholat enggak. Tahu ini banyak apa sedikit nih? Tapi kalau pas puasanya tetap sah karena masih agama Islam. Nah, urusan diterima atau enggak adalah urusan Allah. Bedanya dengan orang yang murtad. Orang yang murtad, ada orang di Islam, dia keluar dari Islam memeluk agama yang lain. Tapi kalau Ramadan puasa, karena kau udah ke bawah dari kecil. Kalau Ramadan puasa. Ada kayak gitu, ada Pak, ada kayak gitu. Dan itu lebaran tuh ya. Enggak, saya tanya kenapa? Karena udah terbiasa prosesnya dari kecil seperti itu. Makanya ya selama saya murtad katanya saya upayakan untuk kalau Ramadan puasa. Ya tapi tetap secara fikih gak diterima. Secara fikih tidak sah karena status agamanya adalah bukan Islam. Tapi tetap nanti ini wajib digodol nantinya kalau dia masuk Islam. Jadi sebenarnya orang murtad itu berat ketika masuk Islam itu berat. Harus semua bersolat.
harus modal puasa. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Orang puasa nggak sholat, puasanya tetap sah. Puasanya tetap menggugurkan kewajiban. Hanya saja urusan dia mendapatkan pahala atau tidak adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Mu'alaf nih. Hukumnya nggak usah kodok puasa. Kalau memang dia benar-benar dari kecil itu nggak pernah Islam, ya. Jadi nggak usah kodok puasa, nggak usah kodok sholat. Kerjakan sholat ibadah puasa yang ketika dia sudah masuk Islam. Adapun masa lalu, karena dia masa lalunya belum pernah Islam, maka nggak usah dikodok. Jadi kalau orang yang benar-benar dari kecilnya tidak pernah Islam, tapi kalau kecilnya pernah Islam, maka ya murtad namanya. Ya maka tinggal hitung saja beberapa tahun. Nah, wajib puasa, wajib sholat. Ada lagi Pak? Kalau ada bisa kita tunjukkan pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu tentang Ramadan ini bisa melengkapi, bisa menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini, sehingga puasa Ramadan kita di tahun ini dengan bekal ilmu mudah-mudahan menjadi puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong orang yang beruntung, yakni orang-orang yang puasa tidak hanya sekedar mendapatkan haus, tidak hanya sekedar mendapatkan lapar, tapi juga mendapatkan nilai pahala. Sehingga mudah-mudahan juga kita digolongkan dengan puasa ini ke dalam golongan orang-orang yang terbentuk takwanya. Nah, alhamdulillah.